Jadi semua di sini ngalah berkah kepada yang kuasa pelantarna yang di sini. Gitu. Jadi makanya jangan sampai salah. Kalau ada yang bilang di sini cari pesugihan, yang mana tidak boleh. Di sini tidak ada pesugihan karena masyarakat sekitar ya gak ada yang kaya. Banyaknya mitos yang berkembang pada masyarakat tentang pesugihan Gunung Kawi membuat kami bertanya-tanya bagaimana dan di mana. Banyaknya jejak digital yang merujuk pada salah satu situs tertinggi di Gunung Kawi membuat kami berspekulasi pada Keraton Gunung Kawi sebagai sumber berita. Hal ini diperkuat dengan adanya pertapaan dan pesanggerahan pada Keraton Gunung Kawi. Narasumber kali ini adalah juru kunci pesanggerahan Keraton Gunung Kawi yang bernama Mbah Purnomo. Pak, di sini banyak para pengunjung membawa sajen, Pak. Ya, sesaji. Sesaji, sejatinya untuk apa sih, Pak? Ya, benar. Jadi sesaji itu kalau di keraton itu kan memang dari adat tradisi mulai dulu, namanya sesaji itu berupa kopi pahit 2 gelas, teh manis 2 gelas, nasi 2 piring, ditutup dadar telur, kemudian tambah rokok kretek 2 batang. Artinya sesaji itu untuk memberi makan eyangnya yang di sini. Nah tujuannya kita supaya dibantu kita usaha seperti itu. Jadi tujuannya sesaji memberi makan eyang di sini untuk supaya kita memberi seseorang pasti ada timbal baliknya, gitu loh. Betul. Tapi tetap kita mohon pada yang kuasa, nggak boleh kita langsung minta sama eyang-eyang yang dimakamkan di sini. Jadi kita tetap mohon sama kuasa perantara yang sini, minta barokahnya, minta syafaatnya, gitu loh. Sesaji itu tujuannya gitu. Mungkin ada hari-hari tersendiri. Iya, memang ada hari-hari tersendiri. Di sini hari yang disakralkan itu adalah Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Tapi pada umumnya orang-orang sih, pokoknya setiap Kliwon banyak yang pasang sesaji di Keraton Gunung Kawi sini. Menurut berita yang beredar, Pak, ketika di sosial media maupun di media massa maupun di YouTube, Pak, kebanyakan di Keraton Gunung Kawi ini untuk mencari pesugihan. Iya. Apa benar? Mungkin Bapak bisa jelaskan untuk klarifikasi hal tersebut. Iya, betul. Sebenarnya kalau dikatakan pesugihan bukan. Di sini di keraton itu hanya ngalah berkah kepada yang kuasa atau Sang Yang Widi supaya kita hidupnya tentram, enak. Memang banyak tamu-tamu yang datang sini dari pesugihan, katanya sini ada toyol, ada uang goib, ada kandang bubrah, tidak ada. Jadi semua di sini ngalah berkah kepada yang kuasa pelantarna yang di sini. Gitu. Jadi makanya jangan sampai salah. Kalau ada yang bilang di sini cari pesugihan, yang mana tidak boleh. Di sini tidak ada pesugihan karena masyarakat sekitar ya gak ada yang kaya. Seperti itu. Berarti itu benar-benar harus diluruskan. Iya, itu berarti mitos. Siap. Untuk ini, Pak, makam yang ada di belakang kita ini, Pak. Iya. Ini sejarahnya gimana, Pak? Ya, sejarahnya ini, gini. Jadi ada 2 makam namanya Tunggul Manik dan Tunggul Wati ini. Ini orang kepercayaannya Prabu Kameswara II. Ya, kalau menurut sejarah kepercayaan atau mungkin atau gurunya atau orang tuanya seperti itu. Makanya di sini orang pada ngalah berkah pada yang Tunggul Manik, Tunggul Wati. Maksudnya perantara loh. Dari Gusti Allah minta perantara yang Tunggul Manik, Tunggul Wati agar kehidupannya bisa sukses, artinya panjang umur, selamat dan sukses. Kalau usaha itu pun jangan sampai diem di rumah, jadi tetap kita usaha. Insya Allah nanti contohnya tadi sudah saya sampaikan, mamanya jual bakso sehari dapat untung 100.000, tapi setelah ngalah berkah sama yang kuasa perantara yang dimakamkan di sini, alhamdulillah hasilnya lebih daripada itu. Makanya seperti bangunan ini bukan orang sini, seperti sampean mamanya ngalah berkah ini sukses yang bangun apa, seperti makam ini yang dibangun tamu. Bukan orang sini, tamu yang bangun. Dulu ya jelek berupa batu, tapi karena tamu yang ngalah berkah sukses akhirnya dibentuklah seperti ini. Nah, ini sejarahnya ini masih ada sangkut pautnya dengan Kerajaan Kediri, Pak, ya? Iya, memang petilasan dari Kerajaan Kediri. Oh, ini petilasannya? Petilasan, tapi kalau
Eyang Jugo sama Raden Mas Sumamjono tidak ada hubungannya dengan sini. Karena Eyang Jugo sama Raden Mas Sumamjono kan dari Yogyakarta, Ngayogyakarta. Makanya orang-orang kadang-kadang bingung mau cari berkah ke Gunung Kawi, kadang-kadang bingung yang di Pesarean apa di Keraton Gunung Kawi. Sana ya Pesarean Gunung Kawi, sini Keraton Gunung Kawi. Lah Gunung Kawinya itulah yang berpengaruh. Jadi kadang-kadang ada yang tujuannya ke Eyang Jugo salah ke sini. Tujuannya ke sini salah ke Eyang Jugo karena sama-sama Gunung Kawinya. Cuma di sana Pesarean, di sini Keraton gitu loh. Jadi ini yang paling atas sendiri. Iya, ini paling atas, paling tua karena di sini ditemukan tahun 1115 ada itu. Tapi kalau di Eyang 1871. Jadi lebih tua. Kalau di Eyang Jugo itu cucunya Pangeran Diponegoro, kalau di sini cucunya Empu Sendo. Empu Sendo, zaman kerajaan Doho. Kerajaan Daha. Iya. Empu Sendo itu kan dari kerajaan Pedang Kamulyana. Kalau Empu Sendonya punya cucu ya ini Prabu Kameswara II yang punya kepercayaan yang Tunggul Manik sama yang Tunggulwati. Siap. Nah, kemarin saya habis mendaki dari Gunung Butak, Pak. Yeah. Di situ ada Cemoro Kandang. Yeah. Di situ ada pemakaman juga di Yeah. situ. Dan saya dapat informasi itu masih ada sambungannya entah dari Pesarean Gunung Kawinya, entah dari keratonnya. Iya. Nah, itu gimana itu? Iya, memang kalau di Gunung Kawi itu tidak ada hubungannya dengan Pesarean Gunung Kawi. Jadi hubungannya dengan Keraton Gunung Kawi. Memang di puncak Gunung Kawi itu ada namanya Gunung Butak atau Stinggil kalau orang sini. Iya. Ada Gunung Butak, ada Gunung Kawi, ada Telaga. Telaga itu yang sumber itu, Pak? Iya, di situ ada dua telaga. Yang utara Telaga Utara, yang selatan Telaga Selatan. Di bawahnya Gunung Butak atau Stinggil. Kalau lewat Daerah Batu atau daerah Kediri atau Blitar. Tapi kalau lewat sini nemuin namanya Batu Tulis, Gunung Gentong, Gunung Pasang, dan langsung ke Telaga. Perjalanannya kalau dari sini kurang lebih sampai tujuan Telaga 12 jam. 12 jam. Itu yang ke Cemoro Kandang itu? Iya. Itu kalau Colonda, kalau Cemoro Kandang lewatnya harus lewat Batu. Lewat yang Panderman itu. Ya, Panderman, Gunung Panderman, baru Cemoro Kandang. Siap. Tapi kalau lewat sini nggak nemu di sana. Kalau pulang nanti baru kita ada 3 jalan. Lewat Blitar, Sorah Kencong juga bisa, lewat Batu juga bisa, lewat sini juga bisa, hanya 3 jalan. Untuk yang Gunung Kawi? Ya kita naik ke Gunung Kawi, tapi medan paling berat itu yang lewat sini, tapi lebih cepat dibandingkan lewat gunung atas Blitar sama lewat Batu. Nah, Cemoro Kandang atau Panderman. Itu lebih lama, tapi jalannya enak. Siap. Gitu. Oke. Untuk ini, Pak, yang ada di Batu Tulis, Pak, ya? Iya. Batu Tulis itu juga ada sesajen, Pak? Loh, iya, di Batu Tulis itu mungkin sama heran, kenapa di atas gunung kok ada batu tulis? Jadi batunya banyak tulisannya, huruf Jawa. Nggak tahu sejarahnya dulu yang nulis siapa. Jadi semua batu ada tulisannya. Ada tulisan Jawa, tulisan Wonocoroko itu. Itu yang jadi fenomena sampai hari ini. Kok di atas gunung kok batu-batu ada tulisannya. Ya semua ada kaitannya dengan Keraton Gunung Kawi ini. Gitu. Untuk hal yang mistis, Pak, apakah ada yang kena santet terus ke sini atau tempat pengobatan? Loh, ya gini. Jadi namanya di Keraton Gunung Kawi untuk mencari berkah. Jadi semua orang yang punya tujuan dilayani semua karena kita tetap minta yang kuasa. Ya soal nanti kabul tidak kabul tergantung dari hati dia. Yang jelas kalau dia percaya yakin rata-rata terkabulkan. Contohnya saya belum punya istri, ingin mencari jodoh di sini. Insya Allah dimintakan sama yang kuasa perantara yang sini. Ternyata gak lama dia kembali sudah dapat jodoh. Dulu jual bakso hasilnya sedikit, begitu datang ke sini kembali lagi ke sini selamatan juga alhamdulillah sukses. Itu contoh yang kecil saja. Belum perusahaan besar. Iya. Itu. Ada perusahaan besar BCA. Loh, BCA yang Gunung Kawi ya, yang juga itu Ling Suliong malah. Yang bangun itu Semega itu Ling Suliong. Kalau nggak salah di se-Indonesia punya kekayaan nomor 4 atau nomor 5 Ling Suliong itu bangun Gunung Kawi.
Pak Ling Swelong itu kalau dulu datang ke sini bawa uang ya koperan bagi-bagian kepada masyarakat ya 50 berapa semua dikasih. Ketemu orang ya selamat siang ya uang, selamat siang uang. Ling Swelong tapi sekarang udah meninggal, anaknya yang teruskan namanya Ling Swelong, orang Cina, orang Tionghoa. Ya. Jadi gini Mas, kalau di sini untuk orang cari pesugihan itu tidak benar. Mamanya ada wadal, korban manusia, tidak ada. Kalau ada yang bilang gitu, hadapkan saya pertanggungjawabkan. Di hoax Pak ya? Di hoax, semua itu hoax. Siap. Ya mungkin yang namanya konten cari pesugihan di Keraton Gunung Kawi, tumbalnya ini supaya orang buka, padahal ya tidak ada seperti itu. Hoax gitu. Hoax. Jadi semua itu gak musyrik di sini, semua ngalah berkah yang kuasa, hanya perantara. Seperti kita berziarah ke Wali Songo atau ke makam orang tua, mendoakan orang tua supaya ditempatkan di sisi Allah, kemudian kita minta syafaatnya, kan begitu. Gitu. Di sini sudah internasional, dari Singapura, Malaysia, kalau namanya Lampung ya tiap hari, Bekasi, Jakarta, Jawa Barat itu tiap hari. Mungkin sama nanti kalau ingin tahu daftarnya tamu di loket. Jadi tamu yang ziarah itu daftar. Terkecuali wisata, tidak daftar. Untuk perbedaan antara wisata dan tamu itu nanti gimana Pak? Yo, nggak ada perbedaan. Tamu datang ke sini ada tujuannya wisata. Oh gitu. Iya, nggak masuknya ya nggak bayar. Tapi kalau tamu yang mau ziarah, mau ngalah berkah, bayar 10.000. Oh. Tapi kalau untuk wisata jalan-jalan tidak. Tidak, okay. Iya. Oh siap. Wes cukup, terima kasih Pak, Iya, itu aja. Iya, makasih ya. Saya terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sukses semua. Oke, Ya, panjang umur, selamat. Amin. Ya. Statement Mbah Purnomo tentang tidak adanya pesugihan dan tumbal pada Keraton Gunung Kawi diperkuat juga dengan tanggapan Ketua Juru Kunci yang dianggap paling sepuh dari juru kunci lainnya. Meluruskan terkait yang beredar di sosial media atau di YouTube pada saat ini tentang Gunung Kawi sebagai sarana mencari pesugihan, Mbah. Jenengan sebagai juru kunci di sini tanggapannya bagaimana? Gini Mas ya, jadi tamu yang datang ke sini memangnya ya gini lah. Kebanyakan tamu-tamu yang susah, kesulitan masalah ya ekonomi ya. Jadi yang datang ke sini kebetulan, jadi ya banyak yang sukses, banyak yang kabul. Bukan di sini tempat pesugihan itu bukan, cuma di sini pelantaran ya, yang sini Bapak Juru Kunci semua yang ngabdi di sini, tentunya ngabdi Mas di sini. Juru Kunci semua ngabdi di sini. Itu menyampaikan keluhan para tamu-tamu itu. Tapi kebetulan eyangnya sini merestui, mengabulkan gitu loh. Jadi ya harus dilantari dia pelantaran usaha Mas. Kalau nggak ada pelantaran usaha, saya kira kayak rezeki datang ke sini sendiri nggak bisa. Harus memang tetap usaha Pak. Tetap usaha. Tapi banyak yang kabul itu loh. Di sini kalau suruh banyak Mas. Semua tamu yang datang ke sini, yang ikut bangun-bangun ke sini juga selamatan di sini. Di sini nggak ada korban apa-apa, korbannya ya cuma selamatan itu loh Mas. Selamatan toh. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait tumbal. Tumbal nggak ada. Jadi Bapak Juru Kunci di sini kalau itu nyimpang Mas ya. Menyimpang. Jadi apa adanya. Cuma memohon kepada yang kuasa lantaran yang sini. Memohon kepada Sang Yang Widi. Jadi tamu yang datang ke sini lah macam-macam sih Mas. Ada Islam, ada Buddha, ada Katolik. Betul. Jadi di sini sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya itulah. Maka di sini sudah dinamakan Desa Pancasila. Jadi di sini tempat ibadah sudah komplit sementara ngoten. Untuk sangkut pautnya antara Keraton Gunung Kawi ini dengan Pesarean Gunung Kawi. Oh ya, saya jelaskan ya. Di sini Mas ya, sudah sepuh Mas. Sepuh apa? Pada pertengahan abad 9 tahunnya 861. Jadi mulai berdirinya Keraton Lereng Kawi. Jadi kalau di Eyang juga Raden Mas Imam Sujono itu zaman wali Mas. Masih zaman wali. Jadi sepuhnya sepuh ini. Masih lama sini Pak. Kalau Prabu Kamaswara ya tahun 1130.
Prabu Kameswara dari Kediri datangnya ke sini, akhirnya sampai Muksa di sini. Berarti tidak ada sangkut paut sama sekali yang dengan yang di Pesarian gitu? Enggak ada Mas, Nggak ada ya. masih jauh Mas. Jauh ya. Baik, mungkin klarifikasi terkait tudingan di Gunung Kawi ini sebagai sarana untuk mencari pesugihan itu memang benar-benar tidak benar, Pak. Tidak benar Mas. Tidak benar. Tidak benar. Jadi memang benar-benar jenengan sebagai juru kunci bertanggung jawab betul Benar. terkait tudingan-tudingan tersebut ya. Ya. Nggih. Jadi rekan-rekan semuanya sesuai dengan dasar-dasar yang ada dengan juru kunci yang terkait, maka klarifikasi ini memang benar-benar kita lakukan, tidak ada settingan sama sekali. Dan saya di sini bersama Pak Sukonto sebagai juru kunci atau ketua juru kunci yang ada di Keraton Gunung Kawi ini memang tidak ada tentang pesugihan, Pak. Ya, tidak ada pesugihan, tidak ada tumbal, tidak ada pesugihan tuyul atau babi ngepet. Iya, Sesuai yang ada di YouTube tidak ada. Dan itu semuanya hanya berita hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Benar. Begitu, nggih. Dan video ini kami bisa bertanggungjawabkan terkait kebenarannya. Begitu, Bang. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah nonton video ini dan terima kasih Mbak Ya, untuk sama-sama. untuk sambutannya. Kami mohon izin untuk undur diri. Ya. Keraton Gunung Kawi adalah tempat suci yang ditujukan untuk menghormati para leluhur yang telah membangun peradaban terdahulu. Perihal isu pesugihan yang merebak selama ini hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat. Untuk menepis anggapan masyarakat selama ini, juru kunci Keraton Gunung Kawi telah membangun tempat peribadahan 4 agama